Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ke-6 persiapan Sakramen Krisma. Tema pertemuan pada kali ini adalah menjadi nabi atau pewarta di zaman modern. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang menghantar manusia kepadamu. Dialah hidup yang memberi jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanya lah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi mereka yang tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuntunlah mereka mengusahakan kebenaran. Ajarlah mereka hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesamanya. Semoga dengan demikian mereka pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara dan wafatnya. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan dari pertemuan ini supaya peserta semakin menghayati martabatnya sebagai nabi ataupun berwarta yang diundang untuk berani memberikan kesaksian di tengah dunia. Arti nabi adalah perpanjangan lidah Allah, di mana nabi ini memiliki tugas untuk menjadi pewarta. Nah, yang diwartakan adalah kehendak, maksud, dan tujuan Allah, di mana Allah ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, dalam Perjanjian Lama, Nabi bertugas untuk mewartakan kehendak Allah dalam bentuk janji-janji keselamatan Allah, hingga kemudian janji Allah tergenapi pada pribadi Yesus Kristus, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus di dalam dunia menderita, sengsara, wafat, dan bangkit guna menebus dosa manusia. Dengan demikian, seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan turut diselamatkan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kehendak Allah. Nah, kemudian bagaimana karya keselamatan Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus ini bisa dialami oleh seluruh umat manusia sampai zaman saat ini? Untuk itu diperlukan seorang pewarta, seorang nabi untuk menghadirkan kembali, untuk menceritakan karya-karya Allah yang agung yang berpuncak pada Yesus Kristus. Pewarta yang pertama adalah saksi-saksi Yesus, yaitu para murid. Mereka menceritakan, menjadi saksi Tuhan Yesus tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang mereka jumpai dalam pribadi Yesus yang telah diikutinya sejak lama. Itulah yang menjadi pusat pewartaan para rasul. Pewartaan yang dilakukan oleh para rasul bersifat lisan. Namun dalam perkembangan zaman tentu para rasul ini akan mati. Nah, kemudian setelah mati, pewartaan yang lisan tadi dibukukan menjadi kitab suci seperti yang bisa kita baca dan kita dengar di gereja. Pewartaan ini senantiasa diteruskan terus-menerus seperti tongkat estafet. Karena iman kita adalah iman yang diwariskan secara terus-menerus. Pengalaman akan Yesus Kristus inilah yang diwariskan. Dengan kita tahu dan percaya, kita pun akan diselamatkan. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib kita sebagai orang Katolik?
Dengan dibaptis, kita juga menerima tritugas Kristus yang salah satunya adalah menjadi nabi atau pewarta. Kemudian bagaimana kita menjadi nabi atau menjadi pewarta di zaman modern? Kalau kita di zaman modern, yang kita wartakan tetap Tuhan Yesus. Hanya saja metodenya yang berbeda. Kalau para rasul dulu melalui mulut ke mulut atau lisan, kemudian para bapak gereja membukukannya menjadi sebuah kitab suci. Nah, kalau kita sekarang adalah dengan cara hidup kita yang diperbaharui oleh semangat Injil. Dengan kata lain, melalui kehadiran kita, melalui keberadaan kita, orang bisa merasakan kehadiran Allah, kebaikan Allah yang menenteramkan, yang menyelamatkan, dan yang menghidupkan. Dengan teladan-teladan hidup inilah kita mewartakan Injil. Menjadi nabi atau pewarta bukan berarti mengkristenkan seseorang, tidak. Ya, pertama-tama ingin menghadirkan Tuhan Yesus melalui keberadaan kita. Nah, jika di kemudian hari ada orang yang terkesima dengan sikap hidup kita, kemudian mendatangi kita dan bertanya, kok bisa ya orang Katolik kok hidupnya jujur, rela berkorban, bertahan dalam kesesakan, setia terhadap anak-anak dan keluarga dan pasangan dan lain sebagainya. Jika Anda menjumpai hal tersebut, disitulah saat kita menjelaskan bagaimana hidup kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, yang juga memberikan kekuatan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan itu semua. Dengan demikian, kita pun ambil bagian dalam tugas kenabian untuk menjadi pewarta, meneruskan kisah-kisah karya keselamatan Allah yang sudah dimulai sejak para nabi sebelum Yesus dan berpusat pada Yesus Kristus, yang diteruskan dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Dengan demikian, karya keselamatan Tuhan Allah bisa terlaksana pada kita, dan melalui kita semakin banyak orang yang akan diselamatkan. Nah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.